anak-anak, apa kabar? Apakah hari ini menyenangkan buat kamu? Semoga menyenangkan ya. Kita kembali lagi untuk belajar siklus benda di pelajaran 3.2 untuk mengetahui siklus air di bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyelesaikan pelajaran ini, kamu mampu menjelaskan air sebagai sumber daya alam dan menjelaskan siklus air. Dan kosakata yang akan kita pelajari hari ini yaitu langka. Artinya jarang ada atau berjumlah sedikit. Dan tentunya tenggelam. Artinya masuk terbenam ke dalam air. Di sebelah sini ada gambar siklus air. Ada kondensasi, presipitasi, dan juga penguapan. Siklus air. Air di bumi memiliki jumlah yang terbatas. Air bergerak dalam sebuah siklus yang disebut siklus air. Ada beberapa tahapan dalam siklus air. Mari kita pelajari tahapan dalam siklus air. Penguapan. Air di danau, kolam, sungai, dan laut dipanasi oleh energi dari matahari. Panas dari matahari mengubah air yang berbentuk cairan menjadi air dalam bentuk uap. Uap air ini naik ke udara secara perlahan-lahan. Proses ini disebut sebagai penguapan. Selanjutnya, kondensasi. Ketika uap air naik ke udara, uap air perlahan mengalami penurunan suhu dan membentuk tetesan air kecil. Tetesan-tetesan air ini bergabung dan membentuk awan. Proses ini disebut sebagai kondensasi. Selanjutnya, presipitasi. Ketika angin sejuk bertiup ke awan yang terbentuk dari tetesan-tetesan air, lalu tetesan-tetesan air ini bergabung menjadi tetesan-tetesan yang lebih besar dan berat. Selanjutnya, tetesan ini turun ke tanah dan kita sebut sebagai hujan. Pada suhu yang sangat rendah, tetesan-tetesan ini turun dalam bentuk salju maupun hujan es yang jatuh ke tanah. Proses ini disebut sebagai presipitasi. Baik hujan es, ataupun salju yang turun mengalir ke kolam, danau, maupun anak sungai terdekat. Dari anak sungai kemudian mengalir ke muara sungai dan laut. Ini disebut sebagai limpasan permukaan. Sebagian dari air meresap ke dalam tanah. Air ini disebut dengan air tanah. Proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan ini disebut sebagai infiltrasi. Air yang terdapat pada sumur sebenarnya merupakan air hujan. Ini dia, ada gambar proses penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan permukaan, dan infiltrasi terus-menerus terjadi dalam siklus air. Ini dia bentuk presipitasi. Yang pertama adalah salju. Kamu sudah pernah melihat salju secara langsung? Salju merupakan salah satu bentuk presipitasi, yakni dalam bentuk kristal es dan kepingan salju yang turun dari awan. Dingin ya? Dan tentunya hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi, yakni dalam bentuk tetesan air yang turun dari awan. Selanjutnya adalah slide. Merupakan salah satu bentuk presipitasi yang terjadi bila sebagian tetes air mengalami pembekuan sebelum sampai ke permukaan bumi.
Selanjutnya, hujan es batu merupakan salah satu bentuk presipitasi, yakni dalam bentuk bongkahan es yang tidak beraturan sampai ke permukaan bumi. Anak-anak, pelajaran 3.2 sudah selesai. Lengkapi latihan-latihan dalam buku kegiatanmu. Semangat!